tegas. Pihak Ruben Onsu merasa yakin bisa memenangkan gugatan hak asuh anak yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pihak Ruben Onsu mengakui bahwa keyakinan tersebut ada tanpa adanya beban sedikitpun. Pasalnya, entah siapapun pihak yang menang ataupun kalah, hal itu tidak akan mengurangi hak mereka sebagai orang tua untuk bertemu dengan anak-anak guna mencurahkan kasih sayang dan cinta mereka kepada buah hati mereka. Sebab pihak Ruben mengeluh bahwa apa yang terjadi belakangan ini adalah Ruben justru dimintai sejumlah syarat untuk bertemu dengan darah dagingnya sendiri oleh pihak Sarwenda. Di sisi lain, pihak Ruben mengakui bahwa terkait aset yang sudah disepakati bersama pembagiannya, justru pihak Sarwenda menahan beberapa dokumen atas aset yang menjadi bagian Ruben Onsu. Lantas, benarkah hal itu membuat Ruben kini terjerat dalam masalah finansial lantaran ia juga dibebani biaya nafkah anak dengan nominal sekitar 200-an juta setiap bulan? Seperti apa pula dalamnya rasa rindu Ruben untuk bertemu anak-anaknya hingga membuat postingan menyentuh kalbu di akun media sosial pribadinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di mana korelasinya dengan Ruben ditetapkan sebagai tersangka? Nggak ada. Prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwenda tan masih bergulir alot di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkap rasa yakinnya bahwa Ruben Onsu akan memenangkan hak asuh anak. Namun, rasa yakin akan menang mendapatkan hak asuh anak tersebut tanpa adanya beban sedikitpun. Pasalnya, apapun putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait hak asuh anak nantinya tidak akan mengeliminasi hak salah satu pihak orang tua sebagai orang tua atas anak-anaknya. Menang ataupun kalah, ayah dan ibu dari anak-anak tetap menjadi ayah dan ibu mereka dan tidak menghilangkan hak keduanya untuk bertemu dengan anak-anaknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Jadi, menurut pihak Ruben Onsu, menang atau kalah dalam gugatan hak asuh anak tidak menjadi suatu masalah. Tentu yakin, ya, dan kembali kami katakan, ya, keyakinan yang tanpa ada beban. Kenapa tanpa ada beban? Karena apapun keputusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan tentang gugatan hak asuh anak ini, sekali lagi saya mengatakan tidak mengeliminasi hak siapapun sebagai orang tua atas anak tersebut. Jika kami menang pun tidak akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu. Jika kami tidak mendapatkan hasil yang seperti kami inginkan pun tidak akan mengeliminasi Ruben sebagai ayah anak-anak itu dan tidak mengurangi haknya sebagai seorang ayah. Ya, jadi sebenarnya kan ini tidak menjadi suatu persoalan. Minola Sebayang juga mengungkap bahwa publik juga mengetahui saat ini bahwa Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya masih dimintakan syarat-syarat dari pihak Sarwenda sehingga pertemuan Ruben Onsu dengan kedua anaknya itu terakhir kalinya terjadi pada saat Ruben hendak berangkat umroh. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga mengungkap alasan Ruben Onsu sering memposting video-video lama kebersamaan Ruben dengan anaknya adalah merupakan bentuk kerinduannya yang tak tertahankan lagi kepada buah hatinya, serta menunjukkan bagaimana dekatnya Ruben dengan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak dengan ayah mereka. Sepanjang yang kami ketahui dan saya rasa juga media pasti akan tahu, publik pasti akan tahu kalau mereka bertemu pasti akan ada postingan-postingan pertemuan tersebut, ya. Dan kita tahu kan bahwa sekarang ini untuk bertemu aja harus ada pakai syarat-syarat segala macam. Dengan kondisi seperti itu sudah bisa dipastikan tidak ada pertemuan lagi antara Ruben dengan anaknya kecuali pada waktu Ruben mau umroh. Itu postingan-postingan ketika mereka masih bersama untuk menunjukkan kerinduannya dia kepada anak-anaknya dan menunjukkan bagaimana anak-anak itu begitu dekatnya sama dia. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga mengungkap
bahwa dalam perjanjian Akta 39 yang ditandatangani antar kedua belah pihak mengenai aset yang bisa dikuasai sepenuhnya, apa yang menjadi haknya. Tetapi menurut Minola, hal ini juga tidak terrealisasi dengan baik. Minola juga mengungkap bahwa ketika Ruben meminta dokumen terkait aset yang sudah dibagi dan disepakati bersama, tetapi tidak diberikan pula oleh pihak Sarwenda, sehingga membuat Ruben akhirnya memiliki lubang kewajiban yang lebih besar yang harus ia tutupi. Apalagi menurut Minola Sebayang, Ruben Onsu juga sempat mengalami musibah karyawan yang ia percayai justru melakukan penipuan. Walaupun karyawan tersebut sudah diproses hukum, tetapi hal tersebut tidak mengembalikan uang yang hilang. Minola juga mengungkap, andai saja masalah ini tidak ada orang ego yang melihat hanya dari sisi materialnya saja, Ruben pasti ada solusi dari apa yang dialaminya kini. Ya sebenarnya udah pasti ada rasa kecewa, karena kalau kita lihat lagi kepada Akta 39 itu ya, yang pembagiannya juga mungkin Ruben hanya iya-iya saja. Di situ kan ada satu pasal yang mengatakan bahwa setelah perjanjian ini ditandatangani, maka para pihak itu bisa menguasai sepenuhnya apa yang menjadi bagiannya, kan begitu ya. Namun kan realisasinya juga tidak gitu. Ya, ketika Ruben misalnya meminta agar dokumen surat sertifikat atas aset yang menjadi bagiannya agar bisa dia kuasai sepenuhnya, bahkan juga mungkin ini akan dia gunakan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dia, termasuk kewajiban yang hanya diberikan kepada dia atas hutang bersama tersebut, sehingga aset yang menjadi bagian dari pihak yang lain itu tidak dibebani kewajiban, kan tidak diberikan. Ada penyanderaan, ada penahanan, kan begitu. Jadi ini yang membuat Ruben akhirnya memiliki lubang kewajiban yang besar yang memang harus dia tutupi. Apalagi dia ada musibah karena adanya kondisi karyawan yang dia percaya melakukan penipuan ya, kecurangan gitu ya, dan sudah diproses secara hukum, tapi kan tidak mengembalikan uang-uang yang hilang itu. Nah jadi ya pasti kecewa dong, karena andai kan misalnya semua itu tidak ditangani, tidak tidak ada orang yang ego gitu ya, yang melihatnya semuanya secara material saja, materi saja, kan mungkin akhirnya pasti akan ada solusi. Tapi ya udah, yang adanya hari ini seperti ini, ya Ruben akan hadapi. Minola Sebayang juga merasa heran dengan stigma orang-orang di luar sana yang menilai bahwa status yang kini menjerat Ruben Onsu bisa mempengaruhi gugatan hak asuh anak Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena menurut pandangan dan kacamata hukum Minola Sebayang, hal tersebut tidak akan mempengaruhi perjuangan Ruben Onsu untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Menurut Minola Sebayang, bisa mempengaruhi fokus Ruben Onsu dalam menghadapi prahara hak asuhnya dengan Sarwenda, tapi tidak mempengaruhi potensi Ruben untuk memenangkan gugatan hak asuh anak. Menurut Minola Sebayang, tidak ada korelasi dengan perjuangan hak asuh anak dan juga masalah finansial yang menjerat Ruben Onsu. Saya heran ya, kenapa orang selalu mengkait-kaitkan dan berpikir automatically gitu ya, bahwa dengan status tersangkanya terus ini akan mempengaruhi. Ya saya heran gitu ya. Ya, kenapa harus ada pendapat seperti itu? Ingat, hukum itu artinya tergantung bagaimana argumentasi orang melihat dan kacamata melihatnya. Jadi tidak artinya itu karena dia tersangka langsung kemudian ada mempengaruhi secara konsentrasi ya. Ya. Mempengaruhi secara fokus iya. Tapi kalau misalnya mempengaruhi secara langsung kepada proses gugatan hak asuh anak itu, kalau dari kacamata saya, ya kan begitu ya, boleh dong berbeda pendapat ya, itu tidak akan mempengaruhi. Gitu. Kenapa tidak akan mempengaruhi? Saya sampaikan alasannya kenapa. Gugatan hak asuh anak itu, ini berkaitan dengan satu, tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh orang yang memegang hak asuh itu untuk anaknya bisa berkumpul dengan ayahnya dan ayah bisa berkumpul dengan anaknya. Ini bicara mengenai masalah hak ajasi, ya, hak yang paling mendasar, ya, karena nggak ada mantan ayah, nggak ada mantan anak, ya. Yang kedua, gugatan itu berkaitan dengan masalah Ruben merasa bahwa anaknya tidak berada dalam lingkungan yang aman, karena kan harusnya anak itu kan dididik dalam lingkungan yang aman agar tumbuh kembang mental jiwanya itu kan bisa berjalan dengan baik. Tapi Ruben merasa tidak. Apa alasannya?
Karena anak-anak ini berada dalam lingkungan yang suka menghina, suka menyerang kehormatan orang lain, apalagi kehormatan ayah kandung anak-anak ini gitu ya. Dengan kata-kata dan kata-kata ketika ayahnya dipermalukan, apa nggak mungkin anaknya juga ikut dipermalukan? Bagaimana juga tumbuh kembang anaknya kalau misalnya kemudian setiap hari yang dia dengar adalah tentang ayahnya yang dijelek-jelekin terus gitu loh. Ini lingkungan yang tidak aman. Yang ketiga adalah dugaan eksploitasi. Ya, Ruben sudah sudah menyampaikan dia tidak setuju bahwa anak-anak itu dilibatkan dalam live TikTok jualan. Karena fungsi anak-anak itu bukan membantu orang tuanya untuk live TikTok, tapi harusnya tugasnya adalah belajar dan memiliki istirahat yang cukup, bermain, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian yang dari sana itu merasa bahwa itu bukanlah suatu eksploitasi, ya itu kan kembali lagi berbeda pendapat. Dan kami maklum kenapa dia mengatakan itu bukan eksploitasi. Banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan landasan perbuatan-perbuatan yang cenderung kepada eksploitasi anak ya. Meskipun ketua KPAI bilang itu adalah eksploitasi, ketua Komnas Anak bilang eksploitasi, kalau dia bilang tidak, ya wajar saja. Justru karena dia menganggap itu bukan eksploitasi, maka dia lakukan hal itu. Nah, jadi untuk menentukan apakah itu eksploitasi apa tidak, kan memang kita kan butuh persidangan, butuh proses di peradilan gitu ya. Nah, belum lagi dengan penggunaan uang yang tidak amanah menurut Ruben kan begitu ya, karena nggak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, isu-isu ini yang menjadi isu dalam gugatan. Di mana korelasinya dengan Ruben ditetapkan sebagai tersangka? Nggak ada. Apakah dengan ditetapkannya Ruben sebagai tersangka langsung hapus bahwa dia itu ibu yang tidak melarang anaknya atau tidak mempersulit anaknya untuk bertemu dengan ayahnya dan sebaliknya? Tidak. Apakah dengan tersangkanya Ruben terus kemudian menghapus bahwa dia diduga mengeksploitasi anak? Tidak menghapus, jadi tidak ada korelasinya gitu. Ya, kalau misalnya ini terkait dengan masalah finansial loh. Sekarang juga Ruben masih mampu secara finansial kalau hanya sekedar membayar biaya anak-anak. Kemarin juga dia tanya ke sekolahnya kan berapa biaya anak-anak, hanya saja mungkin sekolah nggak mau terbuka dan ditutup agar tidak terbuka kepada Ruben kan begitu artinya. Nah, jadi ya mau bagaimana lagi? Bukan berarti Ruben nggak mau bertanggung jawab. Nah, jadi ini kan pasti nggak akan ada kaitannya karena nggak ada tuh orang ketika ingin diberikan hak asuh anak ditanya misalnya bukti rekening, kemampuan finansial, baru kau dapat hak asuh anak. Nggak ada itu. Harusnya kalau memang ada aturan yang seperti itu, kemarin ketika diberikan hak asuh anak itu kepada ibunya, dicek dong rekeningnya dia kan gitu artinya. Dia mampu apa tidak. Nah sekarang walaupun misalnya nggak ada perkara yang seperti apa yang dialami oleh Ruben, harusnya kalau memang finansial itu adalah ukuran yang utama untuk seseorang mendapatkan hak asuh anak, coba dong dicek dia memiliki kemampuan finansial nggak, sumber pendapatan dan uangnya dari mana. Kan harus seperti itu, tapi itu kan tidak sama sekali. Hukum sendiri aja tidak mensyaratkan seseorang itu mendapatkan hak asuh anak atau dikecualikan. Alasannya adalah karena finansial. Ya walaupun memang ada hubungan tapi tidak menjadi syarat dan juga tidak ada juga kaitannya dengan masalah seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Kan masih disangkakan. Di sisi lain, Ruben Onsu baru-baru ini memposting sebuah video yang memperlihatkan putri kecilnya Tania ketika masih kecil. Dalam postingan tersebut, Tania meminta kepada ayahnya Ruben Onsu agar tidak sedih. Sebab kalau ayah Ruben merasa sedih, maka Tania pun ikut bersedih. Tak hanya itu, Tania dalam video tersebut juga mengungkap rasa bangganya mempunyai ayah seperti Ruben Onsu. Di ujung video tersebut, terlihat Ruben menggandeng tangan putrinya Tania dengan ceria. Yang menarik, Ruben Onsu juga menyempatkan caption menyentuh kalbu. Love you Nia, sabar ya Nia, peluk ayah buat Nia juga. Tulis Ruben Onsu dalam postingannya. Jangan sedih ya, nanti kalau ayah sedih, Nia juga ikut sedih. Nia bangga buatin ayah. Jadi Nia bikin spesial buat ayah. Maaf ya ayah. Di sisi lain, pakar hukum ungkap, Ruben Onsu masih memungkinkan untuk mendapatkan hak asuh anak dari Sarwenda. Lantas, seperti apa telisik praktisi hukum terkait peluang Ruben Onsu untuk mendapatkan hak asuh anak?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Praktisi hukum Faizal Hafid ungkap, kemungkinan Ruben Onsu mendapatkan hak asuh anak dalam praharanya dengan sang mantan istri Sarwendah Tan. Menurut Faizal Hafid, posisi Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak akan menjadi kuat kalau perkara pidananya dengan pelapor bisa diselesaikan secepatnya. Cara menyelesaikan prahara pidana tersebut, menurut praktisi hukum adalah dengan mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu si pelapor atau korban. Caranya adalah Ruben harus komitmen untuk mengembalikan seluruh kerugian pihak korban, baik modal maupun seluruh profit yang seharusnya diterima oleh pihak pelapor. Langkah yang harus dilakukan Ruben untuk menyelesaikan persoalan pidana ini, tersangka, ya status tersangka ini, itu mudah sekali. Jadi secara hukum, apabila ini terjadi berkaitan dengan ada yang belum dibayar atau model investasi, maka kembalikan seluruh profit yang harus diterima oleh pihak tersebut. Yang kedua, kembalikan seluruh modalnya yang dirasa yang diinvest oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut. Jadi Ruben wajib mengembalikan seluruh kerugian dari pelapor ini, sehingga pelapor ini bisa mencabut laporannya. Jadi kepada Ruben ini yang harus segera dituntaskan secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dialaminya ini. Ruben untuk memenangkan hak asuh anak ini masih memungkinkan, jelas masih memungkinkan. Yang pertama, caranya selesaikan status tersangkanya ini dengan strategi yang tadi saya sampaikan. Kembalikan seluruh kerugian dari orang yang merasa dirugikan pelapor tersebut. Jadi kalau ini dikembalikan, maka statusnya kembali normal. Begitu, dengan satu proses tertentu. Nah, ketika proses ini sudah dituntaskan, baru lakukan kembali untuk meminta hak asuh anaknya. Jadi pertarungannya satu-satu diselesaikan dulu, ini diselesaikan dengan baik, damai, tuntas, kerugiannya dikembalikan, seluruh kerugian yang dirasa dikembalikan, status Ruben kembali kepada sedia kala, baru Ruben memperjuangkan hak asuh terhadap anaknya ini. Nah, ini pertarungan yang lain. Ini data, fakta ini akan menjadi kuat ketika posisinya Ruben ini sudah tidak lagi status tersangka. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan hak asuh anak dengan strategi yang baik, dengan fakta-fakta hukum yang kuat, masih dimungkinkan untuk Ruben mendapatkan hak asuh terhadap seluruh anaknya ini. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.